Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial penggunaan osiloskop kelas A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ben Ramadan dengan NIM 230212502001. Prodi Rekayasa Elektro 01 dengan mata kuliah rangkaian analog dan digital. Kita masuk saja ke pembahasannya fungsi tombol pada osiloskop. Di sini ada gambar yang masing-masing itu mempunyai fungsi tombol pada osiloskop. Pada gambar ke-1 itu ada inf atau invert. Saat tombol inf ditekan, sinyal input yang bersangkutan akan dibalikan. Pada gambar 2, saklar volt atau diff, saklar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per cm atau volt per diff pada layar osiloskop. Umumnya osiloskop memiliki dua saluran atau dual channel. Dua saklar volt atau diff biasanya tersedia via 0,01 volt per diff hingga 20 volt per diff. Pada gambar ketiga itu ada position digunakan untuk mengatur posisi vertikal atau masing-masing saluran atau channel memiliki pengatur position. Keempat itu ada saklar mode. Pada gambar keempat itu ada saklar mode yang dimana pada umumnya terdiri dari 4 pilihan, yaitu CH1, CH2, dual, dan F. Yang dimana CH1 itu untuk tampilan bentuk gelombang saluran 1 atau channel 1, CH2 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 2 atau channel 2, dual untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 1 atau CH1, dan saluran 2 atau CH2 secara bersamaan. Yang keempat itu ada add untuk menjumlahkan kedua masukan saluran atau saluran secara aljabar. Hasil penjumlahannya akan menjadi satu gambar bentuk gelombang pada layar. Pada gambar kelima yaitu ada X10 MAG. Yang ini untuk memperbesar frekuensi sampai 10 kali lipat. Yang keenam itu ada position untuk penyetelan tampilan kiri kanan pada layar. Pada gambar 7 itu ada XY dan fungsi XY. Ini digunakan input saluran 1 akan menjadi aksis X dan input saluran 2 akan menjadi aksis Y. Pada gambar 8, saklar time atau diff digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak cm pada layar osiloskop. Pada gambar 9 itu ada hold off untuk mendiamkan gambar pada layar osiloskop. 10 itu ada level atau trigger level digunakan untuk mengatur gambar yang diperoleh menjadi diam atau tidak bergerak. Pada gambar 11 itu ada tombol norm atau auto. Yang ke-12 itu ada tombol lock. Yang ke-13 itu ada saklar coupling, menunjukkan hubungan dengan sinyal searah atau DC atau bolak-balik atau AC. Pada gambar ke-14 itu ada saklar source, penyesuaian pemilihan sinyal. Pada gambar ke-15 itu ada trigger out. Ini ke-16 itu ada slope. Pada gambar 16 ada slope. Ke-17 itu ada X, trigger yang dikendalikan dari rangkaian di luar osiloskop. Ke-18 itu pada gambar 18 itu ada tombol chop dan out. Chop adalah
penggunaan menggunakan potongan dari saluran 1 dan saluran 2. Alt atau alternate adalah menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara bergantian. Pada gambar 19 ada GND. GND merupakan konektor yang dihubungkan ke ground atau tanah. Ke 20 itu ada variabel. Gambar ke-20 itu ada variabel, yang dimana fungsi variabel pada gambar horizontal adalah untuk mengatur kepekaan atau sensitivitas time atau diff. Gambar ke-21 itu ada tombol child atau time atau diff, berfungsi untuk kalibrasi time atau diff. Gambar ke-22 itu vertical input CH2 sebagai vertical input untuk saluran 2. Dan gambar ke-23 itu vertical input CH1 sebagai vertical input untuk saluran 1. Gambar ke-24 itu GND. Jika tombol GND itu diaktifkan, maka terminal input akan terbuka. Input yang bersumber dari penguatan internal osiloskop akan ditanahkan atau ground. Pada gambar ke-25 itu ada AC DC. Untuk mengukur sinyal AC, sinyal input yang mengandung DC akan ditahan atau diblokir oleh sebuah kapasitor, sedangkan pada pilihan posisi DC maka input terminal akan terhubung langsung dengan penguat yang ada di dalam osiloskop, dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar osiloskop. Pada gambar 26 itu ada variabel untuk mengatur kepekaan sensitivitas arah vertikal pada saluran atau channel yang bersangkutan. Putaran maksimum variabel adalah CAL yang berfungsi untuk melakukan kalibrasi tegangan 1 volt tepat pada 1 cm di layar osiloskop. Pada gambar 27 itu ada CAL atau CAL, itu digunakan untuk kalibrasi tegangan peak atau peak atau P kurang P atau tegangan puncak ke puncak. Pada gambar 28 itu ada fokus, di mana untuk mengatur penampilan bentuk gelombang sehingga tidak kabur. 29 itu ada intensity, digunakan untuk mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat. Pada gambar 30 itu ada rotation, untuk mengatur posisi tampilan garis pada layar agar tetap berada pada posisi horizontal. Pada gambar ke-31 itu ada lampu indikator, yang dimana sebagai indikasi osiloskop dalam keadaan on atau lampu hidup, atau off atau lampu mati. Ke-32 itu ada gambar ke-32 itu ada tombol power on atau off untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Ke gambar 33 itu ini 33 itu garis tengah horizontal dan vertikal. 34 itu garis grid vertikal. 35 itu garis grid horizontal. 36 itu stretch atau garis yang digambarkan oleh osiloskop yang mewakili sinyal layar. Yang terakhir 37 itu layar pada osiloskop. Selanjutnya kita ini ketiga itu simulasikan rangkaian sinyal Arduino sesuai dengan modul. Kita kembali. Di sini kita osiloskop. Kita scroll. Nah ini lalu kita buka ini. Kita pilih Arduino Uno, kita tekan OK.
Setelah itu kita plot. Lalu kita geser. Ini dia. Kita copy. Lalu kalau kita sudah dapat ini, kita ke Proteus. Simulasi rangkaian sinyal Arduino sesuaikan dengan modul. Kita ke Proteus, kita ini. Lalu kita munculkan di layar itu osiloskop. Nah, ini osiloskop. Kita sambungkan di angka 8 karena sesuai dengan modul. Kita tempelkan dulu yang tadi kita salin. Lalu kita oke. Setelah itu kita sambungkan yang A ini, kita sambungkan P8 sesuai dengan modul. Karena modul itu angkanya di sini 8, maka kita sambungkan P8. Ini 8,8. Nah, setelah itu kalau kita sudah sambungkan, kita lihat ubah posisi time atau div dan hold atau div, posisi vertikal dan horizontal, dan tombol lainnya untuk melihat perubahan bentuk sinyal. Nah, ini kita ini bentuk. kita runningkan dulu. Ini bentuknya. Lalu kita putar ini 0,5 supaya besar. Terus yang ini kita turunkan ke 50. Kita ke 50. Ini ke 80. Yang ini bentuk vertikal, ini horizontal. Kita ubah supaya ada perubahan. Kita ubah lagi. Kita ubah.
Ya baik, Eh, itulah tutorial penggunaan osiloskop kelas A. Sekian dari saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.